Halo warga YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel saya, Sodik Mufaddol. Kali ini sedang maraknya terjadi kasus kekerasan ya. Ini ketegangan dari kedua belah pihak antara Palestina dan Israel. Dan karena kasus ini sedang viral dan banyak juga orang-orang yang sedang membahasnya, ya, jadi saya pun juga ikut membahasnya ya. Mengapa sih orang Yahudi itu dibenci? Kalau kita tanya orang-orang Islam khususnya ya, apa itu Yahudi? Ya, pasti mereka jawab tentang yang buruk-buruknya. Sebenarnya kebencian terhadap orang Yahudi ini bukan hanya orang Islam dan bukan hanya baru-baru ini. Sudah sangat lama sekali orang Yahudi ini dibenci. Dan bisa dikatakan hampir seluruh dunia, apalagi zaman-zaman dulu ya, abad ke-20 ya, itu memang banyak sekali orang-orang yang benci Yahudi. Di beberapa negara Eropa, contohnya Inggris ya, ada undang-undang khusus yang mengatakan untuk tidak membenci Yahudi sampai sespesifik itu. Karena memang banyak sekali tindak kriminal yang dialami oleh orang Yahudi ini. Nah, jika satu bangsa dibenci oleh satu bangsa yang lain itu sudah wajar ya. Tapi kalau ada satu bangsa yang jumlahnya kecil, sedikit, tapi dibenci oleh seluruh bangsa di dunia gitu, pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan bangsa yang kecil ini dibenci gitu. Nah, oleh karena itu mari kita bahas mengapa mereka ini dibenci. Ya. Untuk membuka video ini kita bisa lihat dari Bible di Kejadian 15 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, aku berikan kepadamu, kepada anak-anak keturunanmu, tanah dari sungai Mesir atau sungai Nil sampai sungai Efrat." Nah, itu bunyi dari Kejadian 15 ayat 18. Tentu Ibrahim begitu senang mengetahui bahwa anak keturunan ini mendapatkan tanah yang dijanjikan seperti itu ya. Dan ini diperkuat dengan cucu Ibrahim, Yakub, yang memiliki anak 12 ya, dan menjadi cikal bakal 12 keturunan Yahudi, 12 suku Yahudi. Tanah yang dijanjikan itu bisa kita lihat paling subur di daerah yang tidak subur ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tanah-tanah di bagian tropis ya tentu tidak bisa dibandingkan itu ya, karena tanah tropis memang sangat subur. Tapi di bagian yang tidak subur, yaitu di Middle East, itu kan tanah tidak subur ya. Nah, di bagian tanah yang dijanjikan inilah yang paling subur, yang udaranya nggak terlalu panas, iklimnya lebih stabil, dan posisinya paling strategis. Diapit oleh 3 benua, pertemuan dari 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dan pada saat itu menjadi pertemuan 3 peradaban besar, ini Mesir kuno, Yunani kuno, dan Mesopotamia. Jadi memang sangat strategis lokasi yang tanah yang dijanjikan ini. Karena pesan Tuhan kepada Ibrahim tersebut membuat orang-orang Yahudi bagaimanapun caranya harus mendapatkan tanah ini. Jadi seolah-olah ada semangat tersendiri gitu ya untuk menguasai tanah yang dijanjikan ini. Apapun caranya, yaitu dijarah lah, melakukan kekerasan lah, hanya semata-mata demi mendapatkan tanah yang dijanjikan ini ya. Tidak semua yang orang Yahudi, tapi kebanyakan seperti itu pada zaman itu ya. Barulah saat Nabi Daud berkuasa, Nabi Daud berhasil mengumpulkan orang Yahudi, tapi wilayahnya tidak terlalu besar ya. Nabi Daud membuat kerajaan yaitu di Yerusalem, tapi wilayahnya tidak terlalu besar. Nah, tidak berhenti sampai di situ, anaknya Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman juga meneruskan kekuasaan ayahnya. Dan ini lebih hebat lagi. Pada saat kekuasaan Nabi Sulaiman, tanah yang dijanjikan mulai dari sungai Mesir sampai Efrat itu memang betul-betul terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Bukan hanya itu, Nabi Sulaiman juga mampu menaklukkan suku-suku lain yang berada di sekitaran situ. Dan memang Nabi Sulaiman seperti yang kita ketahui adalah raja yang paling sukses ya di dunia, raja yang paling kaya juga. Jika dikonversikan kekayaan beliau sama mata uang dolar sekarang ya, itu sebanyak lebih kurang 2,2 triliun dolar ya. Biar lebih mudah, 2,2 triliun dolar ini sebanyak uang orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dikumpulkan. Nah, uang Nabi Sulaiman itu 2 kali lebih banyaknya gitu daripada seluruh uang orang Indonesia. Saking besarnya ya. Sangat kaya sekali memang Nabi Sulaiman. Nah, tapi kejayaan bangsa Yahudi itu tidak berlangsung lama. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan Yahudi itu terbagi 2 ya. Kerajaan Israel di atas, di utara, dan kerajaan Yehuda di bawah. Dan itu juga tidak berlangsung lama. Kedua kerajaan ini juga ditaklukkan oleh kerajaan besar di sekelilingnya, yakni kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Persia. Nah, sejak saat itulah orang Yahudi mengalami pembantaian, mengalami pengusiran, segala macam. Dan sejak saat itu juga bangsa Yahudi berpencar ke seluruh dunia ya. Ada yang di Asia, ada yang di Eropa ya. Karena kejadian yang menyedihkan ini, orang Yahudi memiliki sistem teologi, mengembangkan sistem teologi yang mana yakni suatu saat pasti ada Mesias, seorang Mesias yang akan mengumpulkan orang Yahudi di tanah perjanjian kembali. Itu sistem teologi ini tercipta pada saat zaman pengusiran ini.
Dan di saat ini juga karakteristik bangsa Yahudi itu terbentuk ya. Yang barangkali inilah menjadi penyebab bangsa Yahudi itu dibenci oleh seluruh bangsa di dunia. Apa itu karakteristiknya? Yang pertama, karena mereka ini menganggap dirinya adalah bangsa pilihan Tuhan, jadi mereka itu sering menganggap rendah bangsa-bangsa yang lain. Padahal mereka itu di rantauan, mereka itu minoritas, tapi sedikit banyaknya mereka itu sering merendahkan bangsa lain. Wah, kami ini bangsa pilihan Tuhan, kalian itu hanya masyarakat biasa. Suku-suku kami, bangsa kami itu sering mendapatkan nabi-nabi dari Tuhan langsung, mendapatkan wahyu dari Tuhan, mendapatkan kitab-kitab dari Tuhan langsung. Dan itu tidak diberikan oleh bangsa kalian ya, seperti itulah kira-kira. Karena ya kita maklumi juga, nabi-nabi juga memang banyak dari bangsa Israel, dan barangkali itulah membuat mereka itu agak sombong gitu ya, karena kelebihan ini. Jangankan mereka yang punya banyak nabi, orang Indonesia yang mengaku keturunan Nabi Muhammad aja bangganya berlebihan gitu ya, sampai-sampai mengaku saya Habib, saya segala macam. Orang yang musuhi saya berarti musuhi Rasulullah. Nah, karena sifat rasis orang Yahudi ini membuat hukum-hukum di komunitas mereka menjadi dualisme ya. Contohnya kalau orang Yahudi berbisnis dengan orang Yahudi yang lain ya, misalnya peminjaman uang, orang Yahudi tidak boleh mengambil bunga dari sesama saudara mereka. Tapi kalau misalnya berbisnis sama orang yang non-Yahudi, orang yang non-Yahudi meminjam uang, itu harus dikasih bunga. Nah, seperti itu. Lebih mementingkan saudara lah gitu ya. Ya normal lah, kita juga kalau sama saudara kita sendiri pasti kita lebih kasih keringanan gitu ya. Bagi saya ini sesuatu yang normal, tapi hal inilah yang membuat ya mereka pasti dibenci kalau seperti ini kan. Berikutnya, bangsa Yahudi seperti yang kita sebutkan tadi sering mendapatkan kekerasan, mendapatkan genosida segala macam. Oleh karena itu, bangsa Yahudi ini acap sekali melakukan hal-hal seperti konspirasi. Agar apa? Agar mereka itu terlihat kuat, agar mereka itu bisa ditakuti oleh orang. Kawan-kawan semua, kebanyakan teori konspirasi yang mengatasnamakan Yahudi itu sebenarnya hoax ya. Tapi kebiasaan Yahudi yang sering membuat konspirasi itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Ya lagi-lagi karena nasib mereka yang biasa mendapatkan kekerasan. Jadi mau nggak mau harus melakukan konspirasi. Sama halnya dengan Syiah ya. Orang-orang Syiah kan juga zaman dulu sering mendapatkan kekerasan. Makanya mereka melakukan takyah ya. Berbohong untuk menutupi kepercayaan mereka. Hal ini bisa kita lihat pada saat kerajaan Spanyol ya di Cordoba, saat ada peristiwa Reconquista, yaitu orang Kristen kembali menguasai Spanyol. Orang Yahudi diberikan 3 pilihan ya, sama seperti orang Islam, yakni masuk Kristen, diusir atau dibunuh ya. Di mana orang Islam memilih dibunuh atau diusir, orang Yahudi malah memilih masuk Kristen. Tapi mereka saat itulah melakukan konspirasi di luarnya Kristen, tapi secara diam-diam melakukan ritual Yahudi. Berikutnya adalah karena penguasaan bangsa Yahudi terhadap ekonomi ya. Tidak bisa diragukan lagi, memang orang Yahudi ini sangat hebat dalam hal ekonomi. Perbankan di dunia saat ini itu kebanyakan dikuasai oleh orang Yahudi. Dan lucunya, kehebatan Yahudi dalam hal ekonomi ini difasilitasi pada saat zaman Kesultanan Abbasiyah atau Kesultanan Islam lah, kekuasaan Islam. Bisa kita lihat pada saat kekhalifahan Abbasiyah, orang Yahudi sangat akrab dengan orang Islam. Jadi kawan-kawan semua, tidak ada satupun bangsa yang lebih dipercaya Yahudi selain orang Islam. Nggak tahu lah kalau sekarang ya, pada zaman dahulu seperti itu. Dan tidak ada bangsa yang lebih menghargai orang Yahudi selain orang Islam. Jadi pada saat orang Yahudi tinggal di kekhalifahan Islam, mereka mendapatkan jabatan, mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Mereka ya hidup membaur dengan masyarakat, ya tidak menyendiri seperti kehidupan Yahudi di Eropa ya. Nah, pada saat inilah Yahudi mendapatkan amanah, kebanyakan mendapatkan amanah menjadi menteri keuangan, menteri ekonominya. Dan juga kalau di bank-bank kunonya orang Islam, orang Yahudi sering ditunjuk sebagai yang memanajemen bank tersebut ya. Dan hal ini juga dibawa sampai ke Kekhalifahan Abbasiyah runtuh. Orang Yahudi migrasi ke Eropa, dan kemampuan orang Yahudi ini turun ke sana, sehingga menyebabkan perekonomian Eropa juga dipegang oleh orang Yahudi seperti itu. Karena prestasi mereka saat di Kekhalifahan Abbasiyah zaman dahulu. Nah, sekarang coba kawan-kawan pikirkan, ada suatu kelompok, dia minoritas, pendatang, kaya-kaya, ngomong pakai bahasa sendiri, hidupnya berkelompok, tidak mau membaur, dan mereka tidak peduli dengan penduduk pribumi tempat mereka merantau. Nah, kalau ada orang-orang seperti itu, dimanapun dia tinggal, pasti dia dibenci, ya nggak? Ini juga lah yang membuat citra bahwa bangsa Yahudi itu adalah latar dari segala masalah. Mereka sebagai orang yang rasis, nggak peduli sama lingkungan sekitar, terus kaya-kaya, menguasai ekonomi, dan suka menciptakan konspirasi. Walaupun secara fakta belum tentu orang Yahudi yang menyebabkan suatu masalah terjadi, tapi wajar-wajar saja kalau orang-orang berpikiran seperti itu.
Tapi kembali lagi, penyebab mereka seperti itu adalah buah dari nasib mereka yang bisa dikatakan tidak baik ya, sering mendapatkan kekerasan, sering mendapatkan genosida, pembunuhan segala macam. Puncaknya itu pada saat Perang Dunia Kedua ya. 6 juta Yahudi itu pada saat itu bisa dikatakan setengah populasi Yahudi. Udahlah populasi sedikit dibunuh 6 juta. 6 juta itu banyak loh. 6 juta itu penduduk Riau aja 5 juta jumlahnya. Dibunuh 6 juta. Ini puncak dari genosida Yahudi yang terbesar ya. Dan kita perlu tahu juga orang-orang seperti ini bukan hanya Yahudi saja ya. Jika ada suatu bangsa yang mengalami nasib yang sama, itu secara hukum alam mereka pasti berusaha untuk menjadi lebih kuat. Karena kalau mereka nggak kuat, mereka ya punah dari bumi ini. Mungkin kalian mengerti maksud saya tadi apa ya. Jadi kesimpulannya adalah, saya tidak mengatakan untuk membenci Yahudi. Saya lebih menganjurkan kepada kita semua agar kita meniru orang-orang seperti ini. Mereka sedikit, mereka sering mendapat kekerasan, tapi mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Mereka bisa maju, mereka bisa kaya-kaya. Bahkan sampai saat ini bisa dikatakan segala seluk-beluk dunia ini ada campur tangan orang Yahudi ya. Nah, kenapa kita yang hidupnya tenang, hidup kita serba berkecukupan, kita masih malas-malasan ya. Kita tidak mau berusaha. Jadi yuk, mulai dari sekarang kita berusaha agar kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Kalau kita bisa menguasai ekonomi, tentu mudah saja kita misalnya menolong Palestina gitu. Karena menolong Palestina itu tidak cukup hanya takbir-takbir aja ya. Tidak cukup hanya doa-doa saja. Harus ada bukti nyatanya. Dan sedekah saja pun tidak cukup untuk membantu Palestina. Untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas ya. Lebih dari itu, kita harus memiliki pikiran yang out of the box, pikiran seorang kreator. Barulah kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Baik kawan-kawan semua, lebih kurang mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Dan ini juga kebanyakan saya ambil dari Google. Jadi kalau ada yang salah tolong di komen ya. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.